Okay, good afternoon, everyone. Welcome to our guest lecture session for data science class. Okay, for anyone who are new to this class, my name is Nurul. I'm the instructor of data science class in computer science, Venus University International. For my students, so this is our last session for this semester. We are very honored today to have two special guests, Bapak Rifan and Ibu Arvika from Link Aja, which will be delivering the talk about data Halo. science use case in industry. This event also marks the last webinar series in computer science program this year. So there will be a special Kahoot challenge at the end of the sessions. And the first place winner will get a prize. Okay, before we begin, I'm going to introduce our moderator for today, Ibu Arvika Nurhudatiana, or we usually call her Miss Vika. She holds a PhD degree from Nanyang Technological University, Singapore. She is one of our part-time lecturer in BIS, Business Information System Program, and has been teaching with us since 2014. She also has a full-time positions now in Link Aja as an AI engineering specialist. Please give a warm welcome to our moderator, Ibu Arvika. Please, time is yours. Thank you, Ms. Nurul. Okay, hi everyone. I'm Arvika. As mentioned by Ms. Nurul, I'm actually a lecturer here, but at the Business Information Systems program. Thank you, Pak Bahana and Ms. Nurul, for inviting me to moderate this session. So today we actually have a very special guest from Link Aja, who is actually my boss. Yeah, so I know that you've covered several topics in data. So with Pak Bahana, you learn about database systems, and then you learn data science and AI with Ms. Nurul. So today we're going to see if whatever you've learned so far is actually aligned with the reality in the industry. So now we have a guest from the fintech industry. He's Bapak Rifan atau Kakak Rifan ya. We should call him Kakak Rifan. Rifan Kurnia. He is actually the head of Big Data Group at Link Aja. Welcome, Pak Rifan. Halo Kakak Vika. His background is actually in statistics, yeah. So he did his master degree and actually bachelor degree in statistics. And because now he's moving into the management side of the technology, he's also taking some courses from the Harvard Business School on the management. Okay, and so far, when we try to look into his profile, actually he's been around in the data industry for more than 8 years. Ya, Kak Rifan ya, jadi from banking, and then we actually have consulting experience here. And then he has some, he has some experience in the e-commerce, the unicorn e-commerce, the red color e-commerce. And then now he is with the Link Aja, the red color e-wallet. So I think he likes red so much. Yeah. So based on his experience, I think he has a lot of things to share with us. So hopefully this session will be very useful to you. Okay, silahkan Kak Rifan. Okay, hello guys. So jadi based on apa ya? Tadi kan mungkin udah dapat blessing ya buat campur-campur sama apa Mbak Nurul gitu. Karena I guess my English is getting worse right now. Aku udah nggak terlalu pakai business English, udah mungkin terakhir 3 tahun terakhir kali ya, karena bos dan lingkungan tuh Indonesia terus ya. Tapi ntar aku akan, untuk beberapa hal yang perlu aku tekenin, aku akan deliver in English. Okay, I'll share my screen. Oke, udah kelihatan belum? Not yet. Belum? Ini gimana ya? Oh, okay. Wait. Sorry. I guess I need to drop off quickly and then getting back. Ini kayaknya harus di enable di system preference-nya. Sebentar ya. Oh, okay. Okay. Or do you want me to share the screen for you? Okay, sure. I think Okay, ya nggak apa-apa. Maybe I'll share the screen. Okay, this one. Okay. Tadi lupa testing.
Yeah. Okay. Okay. Can you share it in full screen? Or maybe I just use this one. Yeah. Wait. Okay. Okay. Okay, all good. I can start ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifan. Jadi sekarang aku akan coba share tentang beberapa hal tentang big data, AI, dan cloud computing yang ada di Link Aja ya. Jadi I think this is a very good insight juga buat teman-teman ya, karena kan mungkin apa yang dipelajari di kampus dan apa yang ada di industri itu bisa slightly different ya. Oke, next. Yeah, tadi apart from my educational background, this is my professional background. So I started my career at Siri before in 2011 to 2012, and then I moved to telco industry, which is in Excel, and then next in insurance company. Next, I started my career in technology industry, which is in Bukalapak, and then now I'm at Link Aja, joining a big data team under technology team. So apart from my professional life, I enjoyed scuba diving, suka ngebolang juga ya, juga jalan sendirian gitu, solo traveling, and then sports and any sports, biasanya basket atau bola. Next. Kayaknya aku dengar feedback ya, apa yang lain dengar juga? Agak mengganggu nggak? Oke, next. Kakak Vika. Halo? Yeah. So before we started about talking about big data and AI, ini aku mau introduce sedikit ya about Link Aja. So yeah, actually Link Aja bisa dibilang masih baru lah di permainan financial technology ini. This is our purpose, vision, and mission in brief ya. Next. Ya, next. Oh, agak nge-lag ya. Sorry, before yang combination of SOEs sebelumnya lagi, Mbak Vika. Maaf. Sebelumnya lagi. Oh, ke high ya. Oke, langsung ke product development deh, yang next, sorry. Yang itu maksudnya, ke high ya. I think itu nggak apa-apa sih di show. Ya, yang slide 5. So actually, as we know, Link Aja is the combination of multiple SOE stakeholders ya. Jadi previously Link Aja was part of the Telkomsel under Tcash ya. Kalau misalkan ada yang pernah pakai Tcash di apa ya? Dulu misalkan kalau Telkomsel terus kan loyalty point-nya lewat Tcash ya. Nah terus there was initiative dari our Minister of SOEs previously, Bu Rini, untuk menggabungkan beberapa e-wallet yang dimiliki oleh masing-masing ini SOEs nih, yang raksasa-raksasa. Jadi dari from BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, dan yang lain gitu. Jadi mereka sebelumnya punya inisiatif sendiri-sendiri untuk bikin e-wallet. Nah, somehow Bu Rini berpikir kenapa nggak dijadiin satu aja gitu, supaya menjadi suatu kekuatan nasional. Nah, next. Yeah, from our launch last year, as we launched various products, from transportation related to the payments and so on and so forth. And also, I think one of the interesting thing here on your right hand side, we also launched a Sharia e-wallet. So actually, we are now the one and only Sharia
e-wallet in Indonesia. Oke, next. Mungkin Kak Kafka kayaknya share lewat PDF aja kali ya. Kayaknya I think will be lighter. Kayaknya kalau lewat PPT lumayan berat. Kalau lewat PDF, nah itu bisa view, klik view yang di atas. View and then full screen. Ya, Control L. Nah, oke. Nah, ya kita juga menjadi the first e-wallet yang menerapkan Kris ya. Jadi for your information, kalau dulu kan masing-masing dari pemain e-wallet itu akan punya QR sendiri-sendiri ya. Jadi kayak GoPay punya sendiri, OVO sendiri dan yang lain gitu. Jadi Bank Indonesia punya inisiatif, kenapa enggak satu merchant itu punya satu QR aja, tapi bisa di-scan oleh macam-macam gitu. Jadi FYI kalau misalkan ada merchant yang udah punya Kris gitu, jadi you can pay with ini ya, dengan apapun e-wallet yang kamu punya gitu. Next lagi. Kita juga the only electronic wallet yang connected dengan ini ya, dengan bank BUMN ya, Mandiri, BNI, BTN dan BRI gitu. Jadi nggak perlu top up lagi ya, kita nggak perlu top up lagi karena biasanya kalau e-wallet harus repot ya, top up dulu baru bisa pakai. Kalau ini bisa langsung pakai dengan tabungan sendiri gitu. Next. Ya, terus juga uniqueness-nya kita punya use case yang paling komplit ya. Jadi mulai dari busway, kereta, taksi, Gojek, Grab, dan juga soon di ini ya, di tol gitu. Jadi ini tol juga proyek yang lumayan interesting karena kedepannya kita nggak perlu lagi tap pakai kartu, tapi tinggal langsung lewat ya mobilnya. Gitu. Next, mungkin kita langsung ke materi aja tentang big data. Next. Yeah, so before I started about talking about big data and link aja, actually I think this is very important juga ya untuk bisa ini ya, mengerti kenapa sih big data itu ada gitu. Ini my favorite quotes from Steve Jobs. Jadi dia bilang kalau computers themselves and software yet to be developed, ini akan revolutionize the way we learn ya gitu. Next. Bisa kita lihat, kalau di kiri itu matriksnya ini ya, gitu 10 pangkat X ya. Jadi bisa dibilang eksponensial banget ya pertumbuhan dari processing power, dari mulai mungkin ditemukannya komputer yang bisa dipakai oleh publik sampai sekarang lah, gitu. Terus next. Terus juga storage juga bertransformasi ya. Dari dulu mungkin kita punya storage yang harus berlemari-lemari ya, tahun 70 gitu, terus ditemukan disket, DVD, CD, USB, sampai sekarang di cloud ya. Jadi kita bisa nyimpen apapun, tinggal ini ya, tinggal pencet-pencet di handphone udah bisa menyimpan sesuatu gitu di cloud. Next. Jadi bisa dibilang ini rumusnya big data ya. Kenapa big data in AI ada? Karena amount of data stored sama computing power-nya itu berjalan seirama gitu. Akhirnya meningkat, enable lah istilah yang namanya big data. Jadi orang bisa nyimpen dan juga ngeproses big amount of data yang sebelumnya mungkin belum terjadi gitu. Next. Ya. Dengan ini ya, dengan makin populernya big data, tentunya juga makin ini juga ya, makin populer juga AI ini. Kenapa? Karena setelah data itu disimpan, pastinya data itu akan perlu diproses ya. Makanya itu
istilahnya terpopulerkanlah AI. Sebenarnya AI ini kan bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 1950 juga udah ada beberapa paper, terus juga tahun 50-an juga ada paper yang cukup terkenal ya dari Turing, Thinking Machines namanya. Itu yang menemukan kalau yang mengintroduce kalau gimana mesin itu bisa berpikir gitu. Nah, tapi evolution of AI itu baru benar-benar terjadi mungkin di atas tahun 80-90-an setelah internet boom ya. Jadi www boom itu terjadi, muncullah Google, Amazon dan segala macam. Dengan mereka menyimpan banyak data, akhirnya mereka berpikir juga data ini mau diapain gitu. Next. Nah, ini juga favorit quote saya dari Satya Nadella. Sekarang current Microsoft CEO, everything is going to be connected to cloud and data. Ya, ini penting ya. Jadi everything itu eventually bakal connected ke cloud dan data gitu. All of this ini will be mediated by software development gitu. Jadi software development lah yang mengenable pertumbuhan dari data tersebut. Next. Nah, ini software engineering in a nutshell ya di technology company. Jadi kalau misalkan ada user pakai produk itu bisa di website atau apps. Nah, di belakangnya itu sebenarnya teknologi timnya overall ada 3 lah bisa dibilang. Ada front end engineer yang mendesain interface yang dilihat oleh si user sendiri, back end engineer yang ngedesain sistem, istilahnya sistem belakangnya lah gitu, sistem dapurnya, sama satu lagi big data and AI ya, yang untuk menyimpan data yang di-generate oleh sistem tadi dari back end dan front end, dan juga mengolahnya untuk perkembangan aplikasi ke depannya gitu. Ya, secara umum begitulah kira-kira intro tentang kenapa big data dan AI itu ada. Next. Nah, now I'd like to discuss about big data development and AI. Nah, I'd like to take this approach ya. Jadi aku pengen bawa teman-teman semua untuk mungkin ngikutin ya. 1 tahun belakangan tuh kita udah ngapain aja sih? Sebelumnya kita punya masalah apa? Sampai sekarang kita udah benerin satu-satu kayak gimana gitu. Jadi most likely kalau teman-teman akan kerja di suatu technology company, ini biasanya yang akan teman-teman alami lah di technology company tersebut, mulai dari bikin sesuatu dari awal sampai data production itu mature. Jadi sebelum dulu 2019 itu belum ada sama sekali tim big data. Jadi I was the first joiner untuk data team. Dulu masih 1 orang ya di Oktober 2019 itu. Ini mostly our issues ya. Jadi we faced like scalability issues. Jadi kayak misalkan kita mau generate report yang gede dikit itu nggak bisa karena crash ya, karena virtual machine atau ya itu nggak cukup lah infrastrukturnya. Terus yang kedua vendor driven development. Nah, ini masalah tentang karena kita nggak punya tim gitu. Jadi apapun even simple report, simple analysis, kita harus ngobrol dulu sama vendor untuk bisa di develop gitu. We don't have any in-house big data team. Terus yang ketiga, information retrieval is challenging. Ini sebenarnya terkait juga dengan nomor 1 dan 2 ya gitu, karena kita punya scalability issues dan juga kita nggak punya tim. Jadi ketika ada orang yang mau tarik informasi lebih, itu very challenging gitu. Jadi nggak ada analytics produknya gitu, nggak ada lah dashboard dan segala macam. Terus yang keempat, kita nggak punya extended data production juga gitu. Jadi selayaknya teknologi company yang lain, kan sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan dari data itu sendiri. Contohnya kayak misalkan A/B testing, experimentation platform gitu ya, atau misalkan AI gitu yang seperti Mbak Vika bikinlah di tim gitu. Nah, next. Overall, nah dari 4 issues ini ya bisa dibilang isu yang dialami oleh tim yang masih baru ini ada 4 ya. Jadi scalability issues itu tentang infrastructure, terus habis itu vendor driven development itu karena nggak ada tim, terus juga yang ketiga itu tentang analytics enablement, dan juga yang keempat itu tentang gimana cara kita ngebangun AI/ML dan juga experimentation platform. Next.
Oke, nah dulu pas nggak punya server sendiri lah intinya gitu. Jadi inilah isu-isu yang biasa kita temukan ya. Ini nggak cuma di Link aja semuanya. Teman-teman akan temukan juga di ini ya startup yang masih muda gitu. Jadi arsitekturnya masih simpel banget. Terus network modification susah, susah untuk di scale virtual machine-nya dan segala macam gitu. Next. Nah, apa yang kita lakukan? Kita moving cloud. Jadi sebelumnya itu segala sesuatu ada di on-premise. Kita punya bare metal machines ya untuk melakukan apapun lah dari mulai production aplikasi sampai mungkin create report, analytics, bikin dashboard dan segala macam. Dulu bikin dashboard belum ada ya. Jadi create reports dan segala macam. Jadi kita moving infrastructure yang tadinya di infrastruktur yang sangat ini ya, yang sangat untuk susah di scale ya ke cloud gitu. Bisa dibilang kalau yang sebelumnya on premise tuh jadi kayak istilahnya kita punya server, terus server itu nyewa di mana, misalkan nyewa di Biznet atau segala macam. Jadi bentuknya masih lemari-lemari komputer gitu. Tapi kalau misalkan udah di cloud, let's say Google Cloud, ya kita udah pakai virtualization. Jadi kita bisa akses melalui websitenya Google Cloud gitu. Dan ini mostly teknologi di kanan on your right hand side kita ini teknologi yang kita pakai mostly di Google Cloud ya. Jadi mulai dari Compute Engine dan networking ya, kita semuanya juga udah di pack ya mostly udah di pack under Kubernetes supaya scalable. Terus juga storage dan warehouse-nya ini kita pakai BigQuery dan juga Google Storage. Terus juga tidak lupa ini keunggulannya kalau misalkan ada di cloud ya, everything itu converts into data gitu. Jadi every performance dari machines-nya, dari servernya itu ke monitor dalam bentuk logging dan monitoring gitu. Jadi kita bisa dengan mudah bisa ini ya, dengan mudah bisa inilah monitor, oh VM ini udah saatnya udah untuk di scale gitu. Oh VM ini perlu auto scale. Oh VM ini udah nggak dipakai lagi, bisa di deprecated dan segala macam. Itu sih. Next. Ya, tujuan dari big data punya virtual machine dan segala macam Indian adalah gimana cara kita bikin data pipelines ya. Data pipelines itu di-create dari berbagai macam data sources yang ada, mulai dari misalkan kita ada dua ya sekarang data sources. Yang pertama itu dari core system yang ada di Oracle dan juga the backend system yang ada di AWS ya. Nah, ini kita bikin data pipelines ini dari mulai ETL, ya ETL kalau ada yang tahu singkatan dari extract, transform, load gitu ya. Jadi datanya diekstrak dulu, ditransform sesuai kebutuhan, baru habis itu di load ke satu storage tertentu gitu. Nah setelah udah disimpan, baru kita do presentation layer-nya. Either itu di kita pakai dashboarding di Looker ya, di Looker, atau mungkin kita mau visualize dan bikin extended products melalui machine learning ya. Nah, in this case kita bikin service namanya Bumblebee. Nah, Bumblebee ini enable kita untuk bikin machine learning. Nah, Bumblebee ini kayak service yang di package antara Jupyter dan juga library-library yang lain ya untuk pembuatan machine learning kayak TensorFlow, sklearn dan yang lainnya. Next. Nah, ini kalau teman-teman mau membayangkan sebenarnya kalau bikin data pipelines itu kayak gimana sih? Jadi ya pertama-tama teman-teman harus ngerti interaksi data itu seperti apa. Oh, data ini dan data ini ditaburkan seperti apa dan interaksi prosesnya seperti apa. Nah, ini kira-kira sampelnya untuk pembuatan data pipeline ya gitu. Nah, untuk pembuatan data pipeline sendiri kita pakai Airflow. Jadi for you yang interested untuk menjadi data engineer, ini akan jadi makanan sehari-hari Airflow ini, karena dimanapun kayaknya mulai dari perusahaan yang kecil sampai yang besar, let's say kayak Gojek, Grab, mereka semuanya pakai teknologi Airflow untuk pembuatan data pipelines gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa ngikutin ya. Oke, ini overall technology stacks yang dipakai di Link aja. I think this is not only Link aja ya. Ini kayaknya semua juga mostly mirip-mirip ya untuk teknologi stack-nya. Cuma untuk architecting-nya biasanya beda-beda gitu. Nah, yang bisa dilihat karena
aku di big data ya sama Mbak Vika. Nah, mostly teknologi stack yang dipakai itu yang gede-gede di kanan gitu ya. Tuh. Oke, next. Nah, now kita ngobrol-ngobrol tentang timnya ya. Jadi previously we don't have we didn't have any team under technology team untuk mulai dari bikin data pipelines, mulai dari apa ya, pembuatan report, pembuatan dashboard. Nah, itu semua dilakukan oleh vendors ya. Nah, di sisi lain juga kita untuk mengkomunikasikannya kadang-kadang susah ya, karena apa yang dibikin vendor kadang-kadang tidak bisa secara fleksibel untuk bisa di customize ya gitu. Makanya ini kita membuat big data group ya. Sekarang ada 3 unit ya. Jadi Mbak Vika tuh ada di AI ML gitu ya. Selain AI ML tuh ada data engineering dan juga data platform gitu. Jadi data engineering tugasnya adalah untuk memastikan yang pertama infrastrukturnya running well dan juga mendevelop infrastruktur dan tools-tools baru ya terkait dengan data engineering. Dan juga yang kedua, bikin data pipeline ya. Jadi ngalirin data dari berbagai macam sistem yang ada di back end service, front end service tadi ke satu single source of truth namanya data lake gitu ya. Nah, terus yang kedua di data platform ya. Data platform ini isinya ada 3. Nah, ini mungkin bisa berbeda-beda di masing-masing organisasi, tapi ini kita melihatnya seperti ini. Yang pertama Core BI itu yang mereka menjadi semacam technical product team untuk tim engineering-nya gitu ya. Jadi mereka yang proactive enablement untuk data lake, terus data aksesnya juga, membuat self service juga supaya semua request itu tidak menjadi tidak menjadi blocker di big data ya. Jadi semua request tentang data tuh cuma ke big data doang gitu. Tapi kita membuat platform gimana caranya setiap user itu bisa ekstrak data sendiri gitu. Jadi kita melakukan data democratization di situ. Terus yang kedua tentang product analytics. Nah, ini their main job is to partner with product owners ya sama product managers untuk nge-assess produknya ini udah bagus atau belum sih gitu kan. Dia yang harus nanya ini produk yang di launch itu udah bagus atau belum gitu. Kalau belum bagus apa yang belum bagus. Terus kalau misalkan mau bikin produk baru, is it make sense untuk link aja nge-launch produk tersebut kayak gimana gitu. Terus yang ketiga, I think this is very important juga, data governance. Ini belum banyak ada di Indonesia, tapi we think this is very important untuk enable kita punya self-service data access ya gitu. Kita pengen semuanya self-service, tapi di satu sisi kita juga harus ngamanin data tersebut dari resiko-resiko yang ada ya, supaya datanya bisa aman dan segala macam gitu. Jadi mereka garda terdepan untuk data security lagi. Terus yang ketiga dari sisi AML ya. Nah, AML sendiri ada 2 tim ya, engineering sama scientist. Nah, Kakak Vika nih ada di tim scientist gitu yang bikin use case-nya. Jadi kayak misalkan bikin tentang improving eKYC, terus juga sekarang dia lagi POC tentang chatbot gitu ya. Tapi kalau yang tim engineering-nya nih membuat engineering service-nya lah untuk intinya membuat service yang akan dipakai oleh tim saintisnya gitu, kira-kira seperti itu. Okay, next. Nah, when we start the organization, kita started dengan why dulu gitu. Jadi kenapa kita come up dengan such organization structure? Inilah 4 komponen ini yang kita setuju. Oke, kita bikin organisasi seperti ini, gitu. Next. Ya, nah I think this is very popular juga di technology company ya, utamanya di development team ya. Jadi development team tuh consist of different roles, mulai dari software engineers both front end and back end, and then infrastructure team, terus tester ya, software tester, as well as data team lah gitu. Nah, kita membagi
membagi tim di product development itu per squads ya. Ya, jadi ada squad A, squad B, squad C gitu. Nah, masing-masing kumpulan dari squad ini membentuk tribe gitu. Jadi misalkan tribe tentang apa ya, digital product. Nah, digital product itu ada apa aja? Ada misalkan billing, ada misalkan pulsa dan segala macam. Nah, itu nama squadnya. Nah, masing-masing dari squad ini kan mempunyai role yang berbeda ya. Nah, jadi kayak masing-masing dari software engineer itu akan di-lead oleh head of software engineer, data juga akan di-lead oleh head of data. Ya, intinya kayak gitu. Dan ini sebenarnya praktek yang lumayan common ya di teknologi company. Jadi kalau misalkan teman-teman one time magang gitu ya, atau misalkan kerja di suatu teknologi company, atau mungkin ada yang udah kerja, ini akan banyak ditemui lah gitu. Jadi kayak tidak strict seperti corporate ya. Jadi kayak reportnya tuh banyak matrix ya gitu ya. Gitu. Ini kompleks, tapi I think this is very important to promote agile development gitu ya. Next. Dan juga kita ini ya, kita sangat suka untuk ini ya, untuk membuat target tapi juga bisa mengukurnya gitu. Jadi ya aku kan dulu pernah di corporate juga gitu, jadi sedikit banyak tahulah tentang how corporate apa ya bikin projects gitu, menentukan arah tahunnya seperti apa. Nah, ini kalau di startup tuh mostly seperti ini. Jadi kita punya OKR per tahunnya, apa yang mau kita achieve dalam waktu setahun gitu. Nah, kalau kita di link aja, biasanya kita akan breakdown itu ke dalam per quarter ke dalam per quarter. Nah, dari goal per quarternya itu kita akan breakdown ke dalam tas-tas yang lebih kecil di sprint ya. Jadi sprint development dalam waktu 2 mingguan. Jadi apa yang kita bisa apa ya, ini kebayang gitu loh, gue harus kayak gini ya, gue harus A, B, C, baru kan A, B, C itu ternyata bisa apa ya, accounted for sukses dari OKR quarterly kita gitu. Jadi intinya nge-breakdown permasalahan yang gede, tujuan yang gede menjadi sesuatu yang kecil-kecil dan itu measurable gitu. Ya, ditambahin tuh, OKR itu objective key result. Jadi ada objektifnya dan juga key result-nya. Itu ya dua keywords yang penting. Jadi kita menentukan objektifnya dulu, key result-nya apa setelah itu. Next. Nah, problem ketiga biasanya information retrieval itu sangat challenging ya. Jadi apalagi ketika makin banyak data, bukan berarti makin ini ya, makin seneng, tapi kadang-kadang makin ribet gitu, karena data yang dipunyain semakin banyak, kita susah ngatur aksesnya dan segala macam gitu. Jadi di sini talking about how easy users bisa tarik data secara mandiri, tapi at the same time kita juga bisa make sure security-nya gitu. Next. Nah, ini our data product principles ya, yang ini kita terapkan di semua data product yang ada di big data. Jadi data product itu must reliable and trusted ya, terus dia juga harus available in the lowest possible latency ya, jadi kalau bisa real time. Terus dia harus reproducible and consistent. I think this is very important, karena a lot of organization ketika aku tarik data hari ini dan mungkin tahun depan kadang-kadang hasilnya bisa beda gitu. Nah, ini biasanya isu-isu yang sering ditemuin lah oleh praktisi. Nah, ini kita tetapkan sebagai ini harus ada data kita gitu loh. Jadi datanya itu harus reproducible. Mau datanya ditarik hari ini, tahun depan, 5 tahun lagi itu harus sama gitu. Terus yang keempat, accessible. Tapi harus secure dan juga mudah untuk di-govern-nya. Gitu. Next. Nah, biasanya kalau membentuk analytics itu selalu ada granularity level dari masing-masing datanya gitu. Jadi mulai dari yang pertama sources-nya dulu ya. Ini kan sources bisa banyak, dari core system,
dari back end system yang berbagai macam, dari front end system dan lain-lain. Nah, itu digabungin menjadi satu pool namanya data lake ya, danau data. Nah, dari data lake tadi biasanya akan kita summarize lagi menjadi namanya data mart. Karena biasanya data lake itu kan kopian dari sources, tapi dia ada di satu tempat yang sama. Tapi kalau data mart ini biasanya sudah join gitu. Jadi we can easily retrieve any information from one table only gitu ya, instead of kita harus join multiple tables. Nah, setelah itu kita juga perlu namanya self-service playground ya. Jadi ini dimaksudkan untuk supaya users itu tidak mengganggu jalannya production di data granularity yang ada ya di data lake dan juga data mart. Jadi intinya kayak mereka mau bikin pipeline sendiri dan segala macam, mereka bisa simpan di situ gitu. Nah, all of this possible kita pakai ya dua key tools ini. Yang pertama dari sisi infrastrukturnya, ya in this case kita pakai Google Cloud ya. Ini anyway sebenarnya bukan iklan ya, tapi mau pakai cloud apapun menurutku sama aja. Mau pakai AWS, Microsoft Azure, juga sebenarnya mirip-mirip sih gitu. Looker ini buat bikin dashboard lah ya, bikin analytics dashboard. Nah, next. Nah, kita juga biasanya melakukan pengorganisasian definition di satu repository yang sama gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar namanya Git juga kan ya. Git itu kan sebenarnya kayak version controlling ya. Jadi ketika ada orang membuat query A ya, harusnya ketika ada orang lain membuat query A, hasilnya harus sama gitu. Nah, ini kita centralize definition-nya di satu repo ya, under GitLab. Nah, setelah itu GitLab itu yang akan nge-push ke si looker-nya gitu sebagai dashboarding-nya gitu. Jadi ketika ada orang marketing ngomong tentang transaction, orang finance ngomong transaction, mereka bisa ngomong di bahasa yang sama. Oke, transaction tahun ini 100, orang marketing, both orang marketing and finance bisa agree on that numbers. Next. Next. Oh, gak nge-lag ya. Oke. This is example gimana cara kita kelewatan, sorry, yang sample looker dulu. Sample looker. Ya, ini contoh apa yang aku omongin tadi ya. Jadi definition itu di pull di satu centralized repo ya, dengan bahasa lookml ya kalau di Looker. Nah, lookml ini akan di push ke Git tadi. Nah, Git tadi akan return dengan ini hasil dari query-nya gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di kanan itu adalah contoh dari dashboard Looker lah misalkan gitu. Ya sekarang juga sebenarnya di business intelligence ini kan Looker ini kayak business intelligence tool ya. Ini memang makin banyak berkembang. Looker ini juga sebenarnya pemain baru. Mereka recently di-acquire sama Google ya gitu, karena sebelumnya Google punya data studio yang mungkin mereka nggak terlalu happy dengan data studio, akhirnya mereka beli untuk enterprise system si Looker gitu. Jadi Looker sekarang part of Google. Terus ada juga Tableau, ada juga Qlik ya, mungkin teman-teman beberapa kali udah pakai juga. Itu sebenarnya tujuannya sama aja gitu, dan all of them punya cara sendiri-sendiri untuk achieve apa yang mereka mau gitu. Maksudnya achieve gimana cara kita nge-visualize data dengan menjaga dari sisi definisinya gitu. Next.
Gak ngelag. Oke, last but not least, biasanya isunya di sekitar limited room untuk innovation ya gitu. Jadi kayak ya This kalau one, misalkan right? kita Yang no extended data product. udah. Ya, udah. Jadi masalahnya itu ya karena dulu even kita extract reporting, ya create reporting susah, bikin dashboard visualization juga susah, kita nggak bisa mikir yang jauh-jauh lah gitu. Bikin AML, bikin product experimentation itu kayak gimana kita nggak, ya belum nyampe situ lah. Nah ini juga makanya tim AML nih menjadi salah satu tim yang paling muda ya, karena aku pengen memastikan bahwa kita punya fondasi yang bagus di datanya gitu. Nah next. Nah, ini yang mau aku tekan ya, karena sepertinya di Indonesia itu somehow kita meloncat ya. Jadi hype-nya itu langsung ke AI. Tanpa orang, mungkin langsung ke analytics dan AI. Tanpa orang memperhatikan data engineering dulu. Padahal data engineering itu kan menjadi primary needs yang harus di-achieve dulu ya, seenggaknya itu bisa stabil dulu sebelum kita achieve yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada piramida kebutuhan gitu dari mulai primer, sekunder sama tersier, ini saya ibaratkan selalu seperti ini gitu. Jadi kita harus mempunyai fondasi dari data engineer yang kuat dulu, baru kita bisa bikin reporting dashboard atau analytics, baru habis itu kita bisa bikin AML yang bermanfaat buat produksinya gitu. Karena biasanya kalau ketika kita langsung loncat gitu ke langsung bikin AI dan segala macam tanpa memastikan yang bawahnya itu tercover dengan baik, itu biasanya ya most likely the project will fail gitu. Next. Next. Mana nih? Iya. Oh, tapi kayak kelewatan. Oke, nah ini sebenarnya minjem slide dari Mbak Vika ya. Ini Mbak Vika kemarin present di kantor. Ini slide-nya cukup bagus menurut aku untuk menggambarkan sebenarnya machine learning itu in a nutshell kayak gimana sih ya kan. Jadi mostly kan ada 3 ya, supervised, unsupervised, reinforcement learning gitu ya. Supervised, gimana si machine-nya itu kita ibaratkan sebagai bayi, dia learning from examples ya. Oh jadi ini gambar kucing, oh ini jadi gambar anjing dan segala macam. Nah ketika dia dikasih gambar yang baru lagi, dia bisa mengclassify, oh ini kucing apa anjing, oh ini kucing gitu. Nah terus kalau unsupervised learning, dia belajar dari pattern ya, karena dia nggak dikasih yang namanya target variable gitu. Jadi mereka nggak dikasih tuh observasi ini terklasifikasi kemana gitu. Tapi dari situ dia ya udah dia mengklasifikasikan dengan kemiripan. Jadi kemiripan itu bisa dari bentuk ya, kalau dari sini ya kita bisa melihat kemiripan itu bisa dari bentuk atau dari warna gitu kan. Nah terus yang ketiga ini yang recently growing very fast, reinforcement learning ya. Jadi si agen atau si machine-nya itu learning from experience ya. Jadi dia bisa kalau misalkan ada seorang bayi ya, kalau dia jatuh ya kan, itu kan dia akan sakit ya, nangis gitu. Nah itu jadi experience yang buruk ya, sehingga kedepannya dia bisa improve dari sisi performance dia. Jadi intinya seperti itu. Next. Nah, most machine learning development flow kan seperti ini gitu ya. Jadi mulai dari data acquisition, habis itu data cleaning, bersih-bersihin datanya, transform dan segala macam. Habis itu kita bagi datanya menjadi train, testing, sama ya kadang-kadang ada holdout juga ya. Datasetnya juga, terus habis itu kita training ML-nya pakai algoritma tertentu, yaitu kita membandingkan algoritmanya, terus habis itu dari rule-nya itu kita patch di
testing datasets-nya kan. Nah, kita bisa lihat oh datanya udah apa ya, udah sama nih performance-nya antara training sama testing datasets gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita punya holdout test dataset juga, kita bisa ini sekali lagi ya, evaluate sekali lagi, baru habis itu kita deploy. Dan kedepannya yang paling penting adalah monitoring dari modelnya. Ya, dari sisi performance-nya dia ada penurunan atau dia masih tinggi akurasinya. Next. Nah, ini sebenarnya semua hal yang tadi itu yang kita build juga di Link aja ya. Jadi kita membuat 2 service namanya Bumblebee dan Xavier. Tadi sebenarnya mungkin udah sempat dibahas di beberapa slide sebelumnya. Bedanya apa? Bumblebee ini sebagai prediction system-nya gitu ya. Prediction system, dan juga kita melakukan machine learning yang tabular lah gitu. Jadi mungkin kita mau supervise, unsupervised dan segala macam. Tapi kalau Xavier ini kita membuat service yang dia untuk translate unstructured data ke structured data. Jadi kalau kita bisa bilang data-data yang biasa kita lihat ya dalam bentuk table, dalam bentuk angka itu adalah tabular data. Tapi kan hal-hal lain itu juga sebenarnya adalah data. Jadi kayak misalkan teks dari chat ya, atau misalkan foto gitu ya, foto dari misalkan kalau di e-wallet, kalau misalkan dia mau menikmati full service kan dia harus verify diri ya dengan KTP. Nah, kita harus bisa baca KTP-nya itu asli apa palsu. Nah, itu kita convert dulu dari unstructured data tadi ke structured data. Gitu. Next. Nah, next aja deh. Next lagi. Nah, ini contoh ya use cases ML ya, yang ini dibangun sama Mbak Vika juga di timnya. Contohnya kayak misalkan KYC improvement ya. Jadi dari kan orang biasanya ada yang disuruh selfie sama KTP-nya. Nah, KTP-nya itu kita baca gitu ya untuk kita validate. Oh, ini KTP-nya KTP beneran. Oh, ini bukan KTP fotokopian. Karena juga banyak orang iseng-iseng seperti itu. Atau misalkan ditemper lah fotonya pakai foto orang lain gitu untuk nge-trick sistem. Nah, ini kita gimana caranya bikin sistem yang bisa reliable dan ya kita bisa benar-benar menilai oh ini orang bukan bohong atau atau jujur orangnya gitu. Terus recently kita juga lagi membangun ya chatbot in-house gitu ya. Ini kita contohnya kita namain chatbotnya Linda ya, masih generasi 0 gitu. Jadi dia bisa melakukan conversation dari text similarity yang dibaca oleh agennya gitu. Next. Ya. Saya masih punya berapa menit lagi ya? Saya berjanji ya mungkin 5 menit lagi lah. Hopefully 10 menit lagi. Oh 10 masih lama. Oke. Pas kayaknya. Next tentang experimentation and A/B testing. I think this is very important, interesting domain juga ya. Karena makin ke sini kalau zaman-zaman mungkin di corporate ketika melakukan project ya atau pembuatan produk ya itu langsung di launch secara masif kan. Nah, tapi karena teknologi company misalkan dia membuat aplikasi website karena dia memanfaatkan data, dia bisa melaunch itu dengan minimal audience dulu sehingga untuk memperkecil komplain juga ya, untuk memperkecil komplain dan juga bisa ngelihat ini produknya works apa enggak sih kalau misalkan kita scale ke yang lebih luas gitu. Biasanya untuk coba-coba juga bisa gitu. Nah, ya. Jadi intinya dari A/B testing dan experimentation itu kayak gimana. Jadi popular use case-nya kalau bisa dilihat yang di sebelah kanan bawah gitu. Contohnya nih yang A/B testing yang udah dijual lah dan dijadiin fitur kayak contohnya Facebook ya. Mereka itu menjual A/B testing features ya untuk bisnis bisa target user-nya better. Terus juga Google ya melalui si Google Analytics ya. Dia juga pakai A/B testing ya untuk optimize app experience ya. Ini untuk user-user di Google juga gitu. Jadi kayak kita bisa manfaatkan fitur A/B testing di Google Analytics sendiri gitu. Dan juga di Firebase ya. Ini
contoh yang saya kasih di Firebase. Oke, next. Nah, A/B testing itu ada banyak hubungannya dengan behavior kita memakai suatu aplikasi atau memakai suatu website ya gitu. Jadi biasanya data-data yang diambil itu levelnya ada di front end. Jadi levelnya ada di interface-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka aplikasi link aja atau mungkin aplikasi apapun lah, let's say misalnya Tokopedia, Gojek dan segala macam, interaksi teman-teman dengan aplikasinya, swipe gitu ya, geser, terus tap ini masuk ke produk page yang ini, itu akan di track ya, akan di track dan dia akan ya intinya inilah kayak semacam memorizing our experience in using the app gitu, sehingga kedepannya itu bisa menjadi feedback ke si perusahaan aplikasinya untuk bisa mengimprove experience dari aplikasinya lagi gitu. Jadi misalkan let's say untuk kita membeli pulsa simple ya di link aja. Ternyata kayaknya banyak orang-orang itu drop off di suatu page tertentu. Nah, bisa jadi page itu nggak perlu ada gitu loh. Jadi bisa jadi page itu dihilangkan sehingga bisa motong product flow-nya gitu. Nah, ini data-data seperti itu bisa dibaca di tools kayak misalkan Mixpanel gitu ya. In this case kita pakai Mixpanel. Next. Nah, ya, I think ini couple of ini ya slide-slide terakhir gitu. Next. Jadi ini mungkin apa ya, karena teman-teman pasti masih kuliah dan mungkin masih meraba-raba juga, bisa jadi belum terlalu ini juga nih, banyak istilah-istilah yang tadi aku sampaikan itu hal-hal yang baru buat teman-teman. Nah, di sini aku pengen buka ini juga sih wawasan ya. Sebenarnya role itu nggak cuma itu aja, nggak cuma big data doang gitu yang ada di technology company. Itu role-role yang in demand sekarang banyak banget gitu loh. Nah, ini beberapa saya tampilin di slide. Contohnya kayak misalkan cyber security engineer. Nah, sekarang ini ya makin banyak orang-orang go digital ya, even corporate yang tadinya mungkin punya cabang offline ya kayak bank gitu. Sekarang kan fokusnya emang makin fokusin ke mobile banking gitu ya. Nah, dengan mereka go digital, tentu aja penjahat-penjahat yang tadinya ya, penjahat-penjahat orang fraudster yang tadinya melakukannya secara online, mungkin penipuannya melalui telepon dan segala macam, itu mereka mengupgrade diri juga gitu untuk bisa menjadi hacker ya. Nah, cyber security engineer ini bertugas untuk menjaga platform atau aplikasinya itu tetap bisa ini ya, maksudnya tetap bisa aman lah untuk dipakai gitu lah. Karena kan pastinya hacker fraud itu merugikan semuanya ya, baik itu user maupun perusahaan aplikasinya. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang penting juga di suatu perusahaan teknologi. Terus yang kedua, product manager. Nah, ini sebenarnya apa ya, kalau misalkan di corporate dulu kita sering bilang sebagai project manager. Kalau project manager itu kan biasanya dia manage suatu project itu secara waterfall ya. Misalkan dia requirement gathering dulu, baru habis itu develop fitur ABC dan segala macam, habis itu launch. Tapi kalau product manager ini breednya beda gitu. Jadi dia harus bisa bekerja secara agile dengan beberapa project yang paralel dalam satu waktu gitu. Dan dia rilis periodnya singkat gitu. Mungkin ada satu fitur yang bisa di-develop dalam waktu satu sprint atau 2 minggu ya. Jadi nggak usah nunggu berbulan-bulan dulu baru launch, tapi kita rilis fitur kecil-kecil gitu, tapi sering gitu loh. Nah, ini yang menjadi kunci dari product manager. Terus tentunya yang seperti saya bahas tadi ya, backbone dari segala semua perusahaan aplikasi ini sebenarnya adalah di sisi software engineer, baik itu front end dan back end sendiri gitu. Ya tentunya ini di Indonesia juga ini banget ya, front end dan back end engineer yang bagus itu sebenarnya juga masih jarang sekali. Jadi kalau misalkan mau mengeksplorasi karir di sini sangat bagus gitu. Ya nggak heran lah kayak misalkan karena kita kekurangan sampai-sampai
beberapa teknologi company kan hire outsource dari India gitu kan, makin populer sekarang ini karena memang kita tuh kekurangan software engineer yang bagus. Terus cloud engineer, ya seperti yang saya bilang tadi, kedepannya itu dunia itu semuanya akan cloud based lah. Oke, mungkin sekarang kayak pemerintah masih agak takut-takut cloud itu kayak gimana untuk ngebatasinnya, tapi yang bisa dilihat sekarang trennya emang kalau kita punya server sendiri itu nggak bakal ngejar ya, nggak bakal ngejar. Makanya mau nggak mau semuanya itu akan pindah ke cloud gitu. Jadi ini cloud engineer ini semacam breed dari infrastructure engineer yang baru lah gitu, yang mungkin dia yang dulu ngertinya untuk ngurusin bare metal ya, sekarang udah harus bisa ngurusin multiple system dengan multiple stacks yang berbeda, dan juga manfaatkan itu tadi ya, kalau cloud kan bedanya kita punya statistik dan data-data yang bisa kita track juga di cloud-nya gitu. Dan yang terakhir ini di sekitar UI dan UX designer ya. Nah, kita membuat aplikasi pastinya itu nggak serta-merta bisa jadi seperti itu. Harus ada riset-riset sebelumnya ya. Riset-riset itu kemudian diterjemahkan ke dalam suatu desain aplikasi ya. Makanya teman-teman bisa ngerasain, oh aplikasi ini enak ya buat gue pakai, oh aplikasi ini nggak enak. Nah, ini yang membedakan antara UI UX designer yang bagus dan enggak. Gitu. Selain tentunya tadi dari role yang ada big data ya. Terus juga ini ya, ini penting juga soft skills itu I think oke, teman-teman punya hard skill yang keren untuk beberapa fondasi tadi, tapi biasanya untuk mengupgrade ilmu lebih tinggi lagi nih ya, tetap dibutuhkan soft skill ya gitu, karena biasanya karir itu pasti bertahap gitu, kita nggak bakal langsung jago lah intinya gitu. Nah, untuk bisa melalui tahap-tahapnya, either itu mungkin dengan cara yang cepat atau dengan cara yang lambat, itu tergantung dari soft skill teman-teman gitu. Jadi gimana confidence-nya, time management-nya, ambition-nya, friendliness, dan manners ini penting juga, dan yang lainnya yang tercantum di sini tuh. Next. Nah, ini ya mostly ya what we have learned and believe from our journey so far ya. Jadi yang pertama, it's very hard to go further without scalable, reliable, and easy to config infrastructure. That's why we moved from on-premise infrastructure to cloud infrastructure. Second one, we should understand, own, and be accountable ya, to improve our data platform and its surrounding environments. I think this is very important juga karena apa ya, domain dari big data itu sendiri kan berkembang sepanjang waktu ya. Kayak dulu banyakkan tim itu, data itu ya di-centralize di tim data lah gitu ya kalau di corporate. Jadi untuk menarik dan segala macam ya itu cuma di data doang. Implikasinya biasanya karena tim datanya dibebankan dengan operational task yang bertumpuk tiap harinya, dia akan susah untuk berkembang secara inovasi di platform datanya gitu. Makanya kita juga harus accountable untuk improve our data platform gitu. Nah, makanya juga kita mendemocratize data, tujuannya adalah supaya kita juga bisa mikirin data platform yang baik itu ke depannya kayak gimana sih, dan kita nggak terbebani oleh operational task tiap hari gitu. Terus yang ketiga, good data governance is vital ya to promote data democratization. Data democratization ini banyak banget dipromote ya akhir-akhir ini untuk improve ya time to insight lah. Jadi ketika data itu available, seketika waktu bisa di-convert menjadi insight ya. Makanya data governance itu important. Ya, terus yang terakhir ya, this is I think we should never be in comfort zone ya, dan always challenge for status quo to innovate. Karena ya balik lagi tadi, teknologi itu berkembang terus gitu. Kayak misalkan belum tentu apa bahasa yang sekarang dipakai apa sih, misalkan Python gitu. Belum tentu Python itu sekarang bakal exist let's say 10 tahun lagi. Belum tentu Tableau itu sekarang mungkin paling banyak di corporate kayak Tableau ya. Belum tentu 10 tahun lagi Tableau itu se-exist itu. Bisa jadi ada tools baru yang menggantikan. Atau misalkan bisa jadi
ntar Google Cloud nggak sekeren itu lagi gitu. Bisa jadi ntar ada cloud lain lagi yang lebih keren gitu. Makanya jangan terlalu tergantung sama tools, tapi kita harus bisa update terus ya. Jangan tergantung tools, tapi kita memperkuat ilmu fondasinya gitu, dan explore segala macam hal ya, part dari tools yang dipakai gitu. Oke, I think that's all from me. Ya, inilah recap ya dari tim kami yang tadinya mungkin cuma 1-2 orang, sekarang udah 24 orang gitu. Dan ini bergabungnya dari berbagai macam perusahaan gitu ya. Oke, next. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Okay, there's one question here. So let's move on to the Q&A session. So first is a good question. How big is your daily data? And how can you claim that, okay, I'm working with big data instead of just data? How big is your daily data ya? Jadi I think part of the information is quite confidential for us, but to give you more context, our daily transaction in million ya. Jadi bisa bayangin million of transaction from million users. Terakhir kayaknya yang dipublish ke media, users kita misalnya lebih dari 30-an juta gitu ya, lebih dari 30-an juta users. Transactions daily kita millions juga ya. Per bulan itu kita mungkin ada ratusan million of transactions ya. Dan ya data itu juga kan interconnected dengan data-data yang lain ya. Jadi kayak satu transaksi itu turunan datanya bisa berbagai macam ya. Mungkin bisa ke 10 atau ratusan table yang lain. Jadi bisa dibilang ya per hari itu kita collect million rows of data gitu. Jadi ya actually that big sih. Sekarang juga mungkin dari sisi size-nya it's around I think sekitar 100 of teras ya. 100 of teras ya. Ya. Tapi kalau misalkan ditarik datanya dari awal-awal mungkin udah nyampe petabytes. Have to check sih actually. Tadi satu lagi apa? It's terabytes and petabytes ya. Okay. Then there's another question from, I think this one is student, Alivio Rashid. Nah, so berarti dari pengambilan data, from the data acquisition, and then the training, everything is fully automated. Or there's some effort? Pastinya harus ada effort lah. Karena kalau automated kayak gimana? Berarti kan kayak auto ML ya. Nah sekarang juga sebenarnya auto ML tuh suatu automation learning itu suatu domain yang lagi banyak dieksplor di berbagai macam perusahaan, juga akademisi. Itu menarik juga. Tapi sampai sekarang pun automation learning itu bukan sesuatu yang bisa ngasih business answer sih. Karena ya namanya juga mesin, kadang-kadang dia kan nggak ngerti konteks ya. Bisa jadi untuk memprediksi ini sebenarnya kita tuh punya asumsi ABC. Nah itu asumsi-asumsi manusia itu nggak bisa dimasukin ke dalam machine learning ya gitu. Jadi automated most of the process. Jadi kayak misalkan training dari modelnya tentunya pasti automated ya karena udah pakai library. Tapi untuk misalkan transforming data, acquire data, habis itu milih algoritma yang tepat kayak gimana, ya kan itu ya harus ada sih interaksi dari si saintisnya. Makanya di situ butuh si AI scientist gitu. Masih perlu dimonitor pasti masih butuh dimonitor ya. Kalau enggak ntar modelnya bisa jadi terlalu liar gitu ya, terlalu liar dan ya ujung-ujungnya nggak terlalu berimpact ke bisnis. Dan juga pasti masih ada data cleaning, preprocessing yang dimana itu balik lagi sesuai kebutuhan bisnis gitu ya.
Karena data ini kan kalau digambarkan nih gede banget datanya ya. Untuk mesin itu bisa ngasih konteks yang lebih ngerti konteks yang lebih spesifik, data itu tentunya pasti harus di cleaning dulu sehingga dia bisa ini ya bisa apa ya bisa ngerti konteksnya secara detail. Ini kayak bisa dibayangin sebagai manusia lah. Kalau manusia itu diceritain tentang suatu hal nih yang luas banget gitu ya. Pasti kalau misalkan dia ditanya satu hal yang spesifik, dia nggak akan bisa ngasih jawaban yang benar gitu karena dia point of view-nya masih sangat broad ya, masih sangat luas gitu. Tapi ketika kita udah kasih pengetahuan yang lebih mendalam gitu, pastinya manusia manusia itu bisa ngasih jawaban yang lebih spesifik terhadap suatu konteks tersebut. Gitu sih. Okay, so that means general AI itu masih jauh ya, it's still far. Yeah, I think so ya. Even di perusahaan yang kayak misalkan let's say Google or mana gitu, ya biasanya AutoML tuh menurut aku lebih ke company branding ya, honestly gitu. Jadi oke, dia udah melakukan sesuatu yang keren, tapi belum tentu itu benar-benar dipakai gitu. Okay, interesting ya. So that means we will still hire data scientists, not fully automated. Ya, kalau all of them is fully automated, nggak bakal ada role data scientist. Okay, so next question. This is from Nicholas. Tadi sempat di-mention pembuatan data pipeline. Bagaimana caranya supaya kita tahu harus mulai dari mana? Apa dulu yang harus dibangun dari berbagai macam data yang ada? Atau misalkan data apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk pipeline itu? Okay. We always, yeah, I think this is a good question. Yeah, always starts with the business requirement ya. Apapun itu kita harus tanya bisnisnya. Bisnis itu butuh data seperti apa? Butuh di Indian dia pengen data itu ditampilkan seperti apa gitu kan, mungkin dalam bentuk dashboard dan segala macam. Nah kalau misalnya kita tahu hasil akhirnya, oh bentuknya seperti ini, oh bentuknya report, bentuknya dashboard, kita bisa track back untuk ngedefine step-step apa aja yang perlu kita lalui untuk sampai hasilnya gitu kan ya gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya konteksnya tentang oh gimana cara mulai belajarnya nih, nah tadi kan saya udah beberapa kali mention ya tentang let's say apa ya tools tentang data pipeline. Contohnya kayak misalkan Airflow. Airflow itu sebenarnya adalah suatu tools yang populer untuk bikin data pipeline yang integrate ke source sampai dia bisa ini ya, dia bisa dump ke data lake ataupun data warehouse gitu. Dan di situ juga ada proses scheduling dan segala macam. Nah, ya I suggest kalau misalkan mau mendalami lebih jauh banyak ini ya, banyak baca-baca artikel tentang Airflow ya. Airflow itu untuk data pembuatan data pipeline. Terus yang kedua banyak baca artikel tentang Kafka. Kafka itu adalah suatu tools untuk streaming data ya, untuk itu messaging service, komunikasi antar service. Nah itu biasanya juga dipakai untuk membuat data itu jadi real time lah, simpelnya kayak gitu. Jadi Airflow, Kafka, terus itu dua tools gratis ya. Airflow, Kafka itu open source gitu. Kalau misalkan yang mau manage service, teman-teman bisa sebenarnya kan di Google Cloud itu juga apa ya? Ada free tier-nya lah, ya kan? Jadi kalau misalnya kita pakai email Gmail sendiri, terus habis itu kita coba-coba produk yang ada di situ kan sebenarnya bisa gitu. Nah itu bisa pakai Dataflow. Dataflow itu sebenarnya kayak Airflow-nya yang di manage di Google. Gitu. Oke. Udah menjawab belum ya? Hopefully it answers ya, Nicholas. Kalau belum menjawab langsung ini aja ya, langsung tunjuk tangan lagi. Yeah, you can actually ask directly. Ya. Okay, now ada juga nih another question from Amartya. Menurut Karifan, berapa banyak data intake yang membuat sebuah perusahaan cukup besar untuk mengaplikasikan big data? Okay, so yes, criteria how big is big data gitu. Oke, intake nih apa sih by the way? Tapi ya
Overall mungkin ya how big. Acquisition ya, data acquisition size. Oh, oke. Ya, how big is big data? Sebenarnya nggak pernah ada yang ngedefine ya. Oke, data lo besar gitu, data gue kecil gitu. Tapi biasanya it comes from the experience aja sih. Karena contohnya gini aja, perusahaan yang punya data besar itu biasanya perusahaan yang bisnisnya consumers ya. Link aja one of them gitu. Jadi aplikasinya dipakai oleh user yang lain gitu loh. Nah, user perorangan maksudnya gitu. Tapi kalau misalkan yang kecil biasanya perusahaan yang bergerak di bisnis B2B ya, business to business. Jadi kayak misalkan dia menjual aplikasi untuk dipakai oleh bisnis lainnya. Let's say misalkan Tableau is a business to business company gitu ya. Kalau dari sisi usersnya apa ya? Balik lagi kalau misalkan how big is big data, yaitu balik lagi nggak ada batasannya, tapi biasanya mungkin banyak yang mengibaratkan seperti itu. Kalau big data biasanya orang company-company yang membuat aplikasi yang dipakai oleh personal users yang lainnya. Tapi kalau misalkan yang datanya masih kecil, mungkin yang company-company yang B2B atau misalkan company-company yang inilah yang corporate dan belum dia nge-record datanya dengan baik gitu. Itu biasanya akan dirasakan sendiri sih. Kayak misalkan balik lagi ke case selling aja ya. Kita ada kegelisahan tuh karena kita nggak punya cukup server yang kuat untuk bisa serve berbagai macam kebutuhan tentang data. Nah, itu bisa dianalogikan, kita udah punya data yang cukup besar sehingga mungkin server yang existing itu udah nggak kuat lagi sehingga kita harus pindah ke cloud. Gitu. Tapi overall ini tidak ada batasannya gitu, tidak ada batasannya. Jadi ya. Oke, ada ini nggak another question? Mungkin kita terima two last questions ya, maybe from the faculty or another student, or maybe like, I want to do some internship but I'm still confused on something gitu. We have additional question. Ini boleh direct nih, you can just turn on your microphone and then mention. Ya, boleh, silakan. Nggak ada. Oke. Aku satu. Oh, boleh nih. Ya, Miss Nurul, silakan. Mas, kalau misalkan nih anak-anak baru join ya, yang internship gitu, kekurangan mereka apa sih dari pengalaman membimbing anak-anak yang fresh graduate gitu? Oh, oke. Atau Mbak Vika mau jawab? Balikin nih. Ya, biasanya pastinya ini sebenarnya ya rata-rata first jobber lah. Aku juga dulu mengalami itu ketika masih intern atau first job ya dulu di Citibank. Yang pertama itu kesulitannya untuk berkomunikasi lah gitu. Karena biasanya mungkin kalau di kampus kan ya komunikasinya ke teman-teman yang lebih kayak mungkin ya satu level ya mungkin kasarannya gitu. Tapi kalau misalnya di corporate pasti kan kayak atau di perusahaan pasti ada ya struktur organisasi, terus untuk memahami role si A, role si B, role si C itu apa nih biasanya mahasiswa akan mengalami inilah adaptasi yang inilah yang lumayan challenging di situ gitu untuk adaptasi ke lingkungan yang baru gitu. Dan juga biasanya terkait dengan tools walaupun mungkin sebenarnya makin ke sini mahasiswa itu makin lumayan siap ya untuk ini karena mungkin di
kampusnya udah diajarin juga, kayak misalkan visualization, mungkin di kampus udah diajarin Tableau dan segala macam. Nah itu biasanya udah bisa lebih di onboard lebih cepat. Tapi kalau misalkan kampus-kampus yang belum terlalu ngasih materi yang seperti itu biasanya akan lebih susah untuk ini ya, onboard dan membiasakan diri adaptasi di lingkungan yang baru gitu. Dan juga biasanya satu lagi yang saya sering alami, kemampuan untuk berpikir struktur ya. Jadi ya kalau di any company itu kan projects itu everywhere ya gitu. Jadi kita mau mencapai sesuatu yaitu mungkin dengan membuat produk ya pasti ada project dan segala macam ya. Nah biasanya intern itu juga akan dilibatkan ke dalam itu. Nah biasanya ada butuh adaptasi itu untuk mengorganisasi suatu project atau in charge di suatu project tertentu. Jadi kayak biasanya kalau mungkin nggak tahu ya, mungkin mahasiswa lebih berpikirnya linear ya, prosesnya A, B, C, D dan segala macam. Tapi kalau misalkan project kan biasanya kita membayangkan dulu kita mau achieve seperti ini. Nah dari dari end result seperti itu apa yang harus kita achieve. Nah itu biasanya yang perlu adaptasi juga sih. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih, the last questions from Elizabeth and Faris. What tips to prepare before joining data science internship atau tips penting untuk magang? Ya. Harus nyiapin apa? Ada portfolio kah atau winning some competition gitu. Oke. Mungkin aku start dulu bukan spesifik ke data science ya. Ya, tips to prepare for internship, any internship. Kalau menurut aku sih yang pertama internship itu perlu ini juga ya, perlu memahami ketika kita mau kerja misalkan di link aja itu bergerak dalam bidang apa sih? Nah, kita perlu pelajari produk-produknya. Nah, kenapa ada produk ini? Kenapa produk itu? Mungkin at least kita coba gitu. Enjoyable nggak pakainya itu pakai suatu produk itu. Kalau nggak enjoyable kenapa? Kalau enjoyable kenapa? Nah, hal-hal seperti yang harus dipertanyakan terus sehingga kita bisa dapat sense of ininya ya, sense of ownership, tapi sense of development sense yang diperlukan untuk membuat suatu produk tersebut gitu kan. Jadi ketika kita membuat suatu produk itu kan nggak serta-merta produknya dibuat terus jadi dan ya udah gitu langsung on production, tapi proses-proses di belakangnya itu banyak sekali yang kompleks dan itu mempengaruhi banyak mempengaruhi komunikasi antar tim juga gitu. Jadi kayak realizing kalau kita itu nggak kerja sendiri, I think this is very important juga ya buat teman-teman yang mulai internship gitu, sehingga kita bisa realizing part gua tuh di sini gitu, yang lain ternyata ada yang handle ini, jadi kita bisa minta tolong juga sama yang lain gitu. Nah kalau spesifik ke data science, balik lagi tadi di slide terakhir aku ini ya selalu nekenin untuk jangan tergantung sama tools, tapi kita perlu ngerti juga sama tools ya. Foundation itu menurut aku yang paling penting ya, ngertiin proses flow di belakangnya. Machine learning itu bikinnya kayak gimana sih, ya kan? Machine learning itu mulai dari ngumpulin data, bersihin data, training data, tes data dan segala macam. Itu kan sebenarnya prosesnya kayak gitu-gitu aja, tapi toolsnya beda-beda gitu. Nah kalau kita udah ngerti fondasi dan proses berpikirnya, itu most likely mau adapt dengan tools apapun akan lebih gampang, karena sekarang juga untuk kita bisa adaptasi dengan suatu tools tertentu itu udah banyak tips-tips yang ada di Google lah gitu. Jadi secara tips teknis menurut aku juga ya kita perlu rajin-rajin untuk baca-baca lah di Google gitu. Jadi kemampuan untuk googling yang baik itu juga penting gitu. Gitu. Ada lagi? Interesting ya. Ada lagi nggak one last question before we play a quiz? Nggak ada? Oke.
Miss Nurul boleh minta bantuan. Untuk Kahoot ya? Mm-mm. Oke, saya yang share ya. Oke, for student, please use your real name ya. Don't use any funny name. Ya, Sama ya. usually student is very tricky. Oh, itu They bukan use student to juga. account gitu. Itu bukan student doang. Di sini juga kayak Oh gitu. gitu. Pengalaman. Oke, get ready. Ya, mudah-mudahan semua bisa join ya. What is Student the aja price, tolong. Miss Nurul? Oh, the price boleh dikasih tahu sekarang Pak Raymond? Ya, kasih tahu aja lah. Just tell them. So Oke, they won't put hadiahnya. then. Oke, hadiahnya 1 buah GrabFood Okay, so voucher. everyone, you can go to kahoot.it and then input Tuh kan the kayak game gini nih, pin. murid Miss Nurul Or if gitu you kan. already Yeah. So if they join without their Langsung full tak. name, yeah, they cannot win lah. Should be follow ya the name. They can still join if they don't want to win. Biasanya kita di webinar nggak ada price nih, ini karena terakhir. Jadi ya computer science a bit generous today. Lumayan ya beli martabak. Lumayan. Buat ngopi ya bisa lah traktir teman-temannya ya. Nggak boleh ketemu. Oh iya nggak boleh. Pesan sponsor. Social distancing. Online aja pakai Grab. Iya. Cek. Dikirim ya. Nanti teman-teman setelah main Kahoot tolong diisi ini ya form feedback, sama jangan lupa untuk isi register attendance. Ya, masih bisa 5 lagi. 5 more. Okay. Only 45? Okay, still going 46. 4 more. Okay, are you ready guys? I guess ini ya 48 student joining. Oke ya, let's start ya. First questions. Yeah, 4 more seconds. Okay. Oh no. Only 16 students answer it correctly. Gimana nih Mas Rifan? Iya.
Masih banyak yang salah nih. Masih nggak Ya, dengerin ya, berarti ya. tadi ya. Oke, next ya. Second questions. Cepet-cepetan, guys. Oke, who is the winner? Oke, Muhammad Aris. Next questions. What is the name of the cloud platform presented in this guest lecture session? Wah, ini kalau ada yang salah bangetan. Nggak. Suruh ngulang satu semester. Yeay, lumayan Mas. Cuman 5 yang salah. Iseng tuh yang salah ya. Lumayan. Oke ya, next ya. Kita lihat. Ya, ini yang Nicholas Jovanka ini emang selalu menang, Mas. Ini agak-agak Oh, gitu ya. agak-agak speednya di luar kemampuan Luar biasa manusia ya. ini kayaknya. Oke, question number 3. Tuh langsung Adik bilang curang tuh. Udah nggak terima. Halo, ini trik nih. Ayo, pada dengerin nggak tadi? Boleh bocoran? Ayo. Luker. Masih ada 16 orang menjawab salah. Wah, ini susah nih pertanyaannya. Oke, last 2 questions. Let's check. Kan masih Nicholas Jovanka. Ini cepet banget memang nih anak kalau mencet tombol. Oke, question number 4. Wah, ayo. Data pipeline development and cross data sources integration are the responsibilities of Wow, 22 students. Answer it Interesting ya, correct. kenapa data governance tinggi? Oke. Ini sekalian riset ya Mas ya. Ya. Padahal dari artinya aja kan udah. Gimana bisa dijelaskan? Dari artinya kan governance ya, itu kan tentang apa ya, governance bahasa Indonesianya? Pengaturan gitu. Oke, jadi kalau pipeline tadi juga udah di-mention tuh sama Karifan Airflow gitu, data integration, nah itu lebih ke apa? ETL ya Karifan ya. So itu iya benar. Gitu. Habis ya? Ada lagi? Satu lagi. Masih satu One kesempatan. Nah, ini paling susah. Wah, Jovanka. Aduh. Ini nggak ada yang bisa menggeser. Ayo 100 poin lagi nih. Ayo Milen. Ayo Milen. Satu lagi. Ayo. Wah, susah banget. Wah, ini tricky nih. Ayo. Kasih bocoran deh, biar cepet. Ayo Mas Rifan. Aduh, cuma 10 detik. Bocorannya apa ya? Ini inti big data nih focusing on engineering. Yeay, masih ada yang salah. Salah. Setengah. Oke, coba kita tebak ya siapa yang berhak mendapatkan voucher. Oke, number 3, Rian Rusli. Oh, okay. So who's number 1? Wah. Siapa number 1? Denon. 2024 ya? Waduh. Wow, well done. 1 point difference. Oh iya, cuma 1 menang tipis. Good job, Denon. Hoki. Oke, tunggu ini ya, tunggu kontak ya. Nanti akan saya kontak untuk vouchernya. Oke, back to you, Mbak Arvika. Oke.
Yeah, so actually it's already 5 p.m. Yeah, so we're coming to the end of this session. I would like to thank you, Pak Rifan, Kakak Rifan, for sharing with us. I think there are a lot of insights and new things that we observed today. Mungkin if I want to summarize, kayak basically there are 3 things. Jadi pertama is about the data end-to-end journey. Jadi you actually have data acquisition, and then you also have data cleansing, the pipelining, and then the preparation, all the steps all the way until it becomes a data product. The data product can be a dashboard, it can also be automation based on AI, it can also be some insights or report. Nah, yang second part is from there we realize that sebenarnya data itu is a very wide kompetensi ya, Kak Rifan. Jadi you can focus on more on the data engineering part, you can focus more on the misalkan product analytics, atau misalkan you really like SQL gitu, you really like coding in SQL, you want to become misalkan yang Core BI data platform, atau you really like machine learning, Jupyter Notebook, you want to become data scientist gitu. Ada juga yang di sisi cloud-nya gitu, you can become engineers who specialize more on data, bisa jadi data engineering infrastructure atau misalkan data engineering for AIML. Nah, yang the third one is because it really deals with a lot of things, it really impacts the business. Jadi tadi Kak Rifan mention there are several soft skills that are required for someone to be successful in data. Jadi ada empathy, understanding the business, kemudian ada apalagi tadi mention strong curiosity, kemudian misalkan ada disiplin gitu ya. Jadi dia tetap coba keep up dengan new teknologi, belajar new tools, dan coba explore. Jadi, I think that's all for today. Dari Kak Rifan ada closing statement nggak nih? See you in the internship misalkan. Gitu. Oke, ya kalau mau connect lebih jauh, ya biasanya aku available di LinkedIn ya, Rifan Kurnia. Silahkan ini aja, search aja. Kalau misalkan mau tanya-tanya, feel free juga habis itu nggak apa-apa. Semoga lancar-lancar kuliahnya. Amin. Oh iya, jangan lupa sebenarnya ini apa ya, involve in ini ya, in multiple projects kali ya, maupun itu apa pro bono projects ataupun mungkin bisa involve di project-project yang apa ada insentifnya juga. I think will be good for your exposure in the near future. Kalau misalkan mau kerja di data gitu atau apapun sih sebenarnya. Oke. Jadi banyak-banyaklah involved di projects ya, to explore more. Oke. Nah, last one nih, ada from Miss Nurul atau misalkan Pak Bahana? Pak Raymond deh, Pak Raymond. Boleh nih. Apa nih? Enggak, saya mau tahu Denon siapa. Divan Pak, bukan di Indonesia Pak. Gimana tuh? Dia nggak lagi bukan di Indonesia, Divan. Divan Fauzan. Divan. Nulisnya Denon. Ya, Divan Denon Fauzan. Oke. Nggak di Indonesia. Reputnya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai katanya, gimana vouchernya gitu. Voucher ya, I don't know. Diikhlaskan. Dijual lah, dijual murah. I don't know. That's the price. You already know in the beginning, right? So, suruh ngomong apa nih? Saya lupa. Okay, thank you for Pak Rifan first ya, and thank you also Miss Arvika wants to share what you know about the big data. So this is important. I think yesterday I'm talking in a webinar in lab school. Many students from high school, they ask about data science a lot. So this become I think many high school students wants to learn data science. So I think also many company right now really into it in data science. If you look at many startup, they also looking many in data science. Okay, so we have this course, so make sure you learn a lot. If you don't understand, Miss Nurul, one of the best, right? So we still have also Miss Vika. You can ask her if you want. So
yeah, thank you so much. And this is the last webinar, everybody. Most of you, we will meet you next year then. Okay, Happy New Year, everybody. Thank you. Thank you. Okay, so everyone, thank you for being here and listening to the sharing session. I know it's almost weekend, so I hope everything is okay and then everyone is healthy. Yeah, stay fit. In Jakarta is still not okay yet, the pandemic. So please enjoy your weekend and then also happy holiday. Enjoy your New Year. Bye, everyone.